the best woman in the world is man. Ya. Jadi yang Di mana Belanda? Iya. Tapi kan trans. Iya, Cewek iya, dong trans. berarti. Makanya semua kan sekarang trans ya. Aku juga mau mengakui, cuma di podcast ini aja, Apa tuh? Gimana? bahwa aku trans. Oh. Nah, kalau kita bahas berarti pada akhirnya semua orang nunjukin hal-hal yang buruk tadi bukan karena kemauan pribadi ya. Maksudnya awalnya ya mungkin ya, karena ya dia ngeliat orang semua ke arahnya- ekosistemnya kayak gitu kan. Oke, apakah ini juga kalau kita tarik lagi nyambung ke di mana dunia ini mengkonteskan gitu ya, atau yang dikonteskan itu hal-hal yang berbau fisik gitu, kayak kontes kecantikan misalkan, kan lagi viral juga sekarang soal Miss and Mister, ada juga tuh yang cowok tuh yang oke gini, cewek tuh yang oke kayak gini gitu. Nah kalau di Islam sendiri gimana? Apakah dalam Islam yang boleh cuman kontes Hafiz Cilik misalkan gitu apa? Jadi gini, objektifikasi perempuan itu adalah sumber daripada perendahan perempuan. Jadi ketika orang tuh menganggap bahwa perempuan tuh sama kayak objek yang mereka boleh menilai perempuan dari sesuatu. sebagai komoditas. Contoh misalnya, perempuan yang cantik itu adalah yang putih. Perempuan yang cantik itu adalah yang kulitnya bersih. Perempuan yang cantik itu adalah perempuan yang rambutnya tergerai. Perempuan yang cantik itu adalah yang lingkar dadanya segini. Perempuan yang cantik adalah yang lekuk tubuhnya proporsinya segini. Dan segala macamnya. Maka mereka menentukan tuh, berarti ini sama kayak barang kan? Iya. Nah berarti kalau ada orang yang nggak selevel dengan, atau orang yang bukan sampai titik seperti itu, apakah kemudian dia dianggap cantik juga? Kan enggak. Sehingga orang-orang yang itu merasa insecure dong. Dia merasa oke, aku lihat Miss Universe, berapa banyak Miss Universe yang menang yang hitam. Katanya beauty, brain and behavior. Berapa banyak orang benar-benar brain tapi kemudian badannya misalnya gitu kan ya yang tidak sesempurna itu, atau bahkan boleh nggak Miss Universe pakai kerudung gitu, itu kan ya. Nah beauty, brain and behavior dan segala macam. Nah apakah benar seperti ini? Kan tidak harusnya. Kenapa? Karena semuanya harus dinilai daripada sesuatu yang tampak. Nah sedangkan perempuan-perempuan selama ini feminis bilang jangan kami dijadikan objek. Tapi mereka nggak pernah protes tentang Miss Universe. Iya. Padahal itu benar-benar menjadikan perempuan sebagai komoditas, objek. Dan sejarah Miss Universe sudah jelas. Gimana? Ini Miss Universe itu diawali dengan Miss yang lain. Itu adalah sebenarnya ada perusahaan yang dia tuh perusahaan pakaian dalam. Dia lagi mau nyari model. Dia buatlah kontes siapa yang bisa jadi model saya, BA saya. Nah BA saya ini berarti kan harus pakai pakaian dalam toh. Nah berarti dibuat kontesnya. Nah dia dapat nih, oh ini bagus nih untuk jadi BA saya nih. Karena dia cocok nih pakai pakaian saya ini. Nah jadilah seperti itu. Nah dan sampai sekarang panitianya yang namanya Miss Universe itu laki-laki. Ya presiden Jadi, Amerika itu. Ya ketika akhirnya perempuan bilang pengen kesetaraan dan lain, ujungnya mereka dikendalikan sendiri oleh laki-laki juga ya. Yang standarnya laki-laki. Tadi bagus tadi. Para penggaung feminisme kemudian protes jangan eksploitasi perempuan, tapi mereka sendiri sebenarnya malah sedang mengeksploitasi perempuan. Ya itu tadi. Mereka yang menyerahkan kehormatan mereka untuk mudah dicabut tadi. Iya, balik lumpur. Berarti kalau dari level teoretiknya itu ada mispersepsi, ada Miss Universe yang menyebabkan miskomunikasi dan yang kemudian miskontrasepsi. dari situ menyebabkan misunderstanding. Iya, dan Kemudian Mission dari- Impossible karena lainnya. semuanya sudah Iya. sudah mendunia jadi Miss Universe gitu. Terakhir ya. Misi Mas. miso boleh enggak? Dan terakhir musuh. Iya karena kan tadi berawal dari sebenarnya nyari model aja. Tapi menarik yang Ustaz tadi bilang tuh bahwa pada akhirnya kontes-kontes gitu sudut pandang penilaian cantik tidaknya kan dengan sudut pandang laki-laki juga ya. Betul. Yang bukan standar itu kan bukan perempuan ya. Benar. Parah banget ya. Lah, makanya kita Untuk lihat jadi ya. ikut aku. Belum mudorotnya yang lain kan itu kan ya. Nggak pakai hijab kan. Dan problemnya yang menjadi semacam kayak donatur ataupun sponsor paling besar kan Donald Trump. Waktu dulu kan, nggak tahu sekarang ya setelah dia jadi presiden Amerika. Tapi kan coba kita lihat, ini adalah kontes untuk memperebutkan tentang wanita yang mana yang paling cantik menurut laki-laki. Disponsori oleh laki-laki dengan standar-standar laki-laki. Maka yang nonton Miss Universe paling banyak adalah laki-laki. Dan yang setelah dia menang jadi Miss Universe, yang memanfaatkan pun pasti adalah banyak yang berhubungan dengan laki-laki. Iya.
Tapi ada unik yang di Belanda itu ya. Gimana? Gimana uniknya? Miss Yang menang Universe-nya yang menang itu cowok. Iya betul. Transgender. Jadi di situ disebutkan dari protes tuh. The best woman in the world is man. Ya. Jadi yang Di mana Belanda? Iya. Ya. Tapi kan trans. Iya, Cewek iya, dong trans. berarti. Makanya semua kan sekarang trans ya. Aku juga mau mengakui cuma di podcast ini aja Apa tuh? Gimana? bahwa aku trans. Oh. Trans apa tuh? Trans finansial. Apa itu? Aku adalah orang kaya yang terjebak dalam tubuh orang miskin. Iya. Iya. Aku Ustaz Cahyo juga trans aging kan? Iya. Pemuda yang terjebak di wajah tua. Trans umur. Ya. Artinya sebenarnya ada keabsurdan di situ kan. Iya. Maksudnya apa sih yang sedang dinilai gitu. Oh ternyata di belakangnya itu ada bisnis besar Ya. yang membuat standar tertentu sehingga ketika kita bicara cantik adalah putih, maka di sana ada produk-produk pemutih. Ya. Cantik adalah besar, maka ada produk-produk pembesar. Mana dia bilang cantik adalah besar? Iya kan tadi diukur kan. Oh iya. Nah, iya. Kepalanya. Iya. Diukur kecerdasannya. Kecerdasannya. Ya kayak gitu. Besar hatinya. Besar hatinya. Iya. Mikrofonnya langsung. Oh iya. Lu lapang hatinya. Bentar, tapi tadi ngelanjutin yang menang cowok nggak ada yang protes itu. Ini Lo kan- justru, justru itu yang banyak protes rame. cewek-cewek. Dia bilang gini, jadi gini ya, gua berusaha kuat-kuat untuk berenang. Yang menang Olimpiade renang adalah laki-laki yang katanya terjebak dalam wanita yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Gua udah berusaha untuk dengan standar mereka ya merawat tubuh gue untuk menjadi yang paling cantik. Ternyata yang menang juga adalah laki-laki. Aku tahu. Kayaknya aku itu sebetulnya bank yang terjebak dalam tubuh. Ya, trans banking namanya. Karena uang datang sendiri. Gitu. Berarti orang-orang Pamulang dan Bogor yang terjebak di Jakarta itu trans Jakarta berarti. Iya. Transjakarta adalah orang-orang yang seolah-olah dia merasa sebagai orang Jakarta, padahal dia orang pinggiran. Iya. Nah, itu Transjakarta. Terakhir nih, Ya. keluarga. menghadapi zaman yang didrive oleh kapitalis kayak gini. Maksudnya yang di kita dituntut kalau mau kaya ya harus punya uang banyak, kalau Ya. punya uang banyak harus viral, kalau mau viral harus kontroversi dan lain-lain. Pertama dan yang paling utama adalah Islam tidak pernah untuk membuat orang itu wajib menjadi sesuatu. Wajib kaya nggak pernah, wajib miskin nggak pernah, wajib cantik nggak pernah, wajib jelek apalagi. Kalau wajib sholat 5 waktu? Oh itu bukan menjadi sesuatu, itu melakukan. melakukan sesuatu, ya kan? Itu kewajiban Pak, itu Iya, namanya iya. fardu. Iya, Oke, iya. nah tapi Islam mengajarkan adalah bagaimana respons kita terhadap sesuatu, sehingga Islam itu tidak mengukur segala sesuatu dari fisik. Kenapa? Karena fisik itu kan adalah sesuatu kejadian ke kita. Nah respons kita seperti apa? Kalau kaya gimana, kalau jelek gimana, kalau cantik gimana Betul, gitu ya. betul. Jadi tidak pernah mewajibkan sesuatu sehingga Islam nggak pernah mengukur sesuatu dari materi. Makanya Islam tuh dari awal konsisten. Islam nggak pernah ngelihat sahabat lebih kaya lebih baik atau dia misalnya Lebih lebih putih lebih baik, lebih berilmu lebih baik. Enggak, Islam menentang semua itu. Maka dari situlah kita terbiasa melihat bahwa oh ya benar, bahwasanya semua ini bukan ukuran daripada sesuatu. Kalau orang sudah megang itu, maka dia tahu bahwasanya harta itu tidak akan mengantarkan dia pada sesuatu yang dia cari. Nah dia harus sadar itu dulu. Nah kalau dia sudah sadar itu, baru kemudian dia cari tahu kalau begitu yang dia cari itu sebenarnya apa. Yang kita cari itu sebenarnya apa? Emang benar yang kita cari itu adalah like. Coba kalau misalnya yang dicari adalah like, share, viral, dia udah viral sekali. Emang dia merasa puas sampai di situ? Enggak. Dia cuma Pasti pengen seminggu, lagi. setelah itu ya udah biasa aja. Iya. Dia harus bangun lagi sesuatu yang lain. Benar. Dan harus kalau bangun lagi. dapatnya sama atau di bawah dia stres gitu kan. Betul. Nah itu berarti kan tidak bahagia. Nah maka dia harus cari tahu apa yang dia harus benar-benar tahu apa yang dia cari. Nah setelah dia tahu apa yang dia cari, baru dia jalani itu. Nah insya Allah hidupnya akan bahagia. Ya, dalam konsep yang lebih sederhana itu ada namanya identity. Identity ini akan mewujudkan apa yang disebut sebagai diferensiasi. Diferensiasi lagi. Kan dengan adanya identitas orang kan bisa bedain tuh. Iya. Karena artinya beda nih, diferensiasi. Dari situlah orang membuat stratifikasi. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Nah, tadi kembali kepada penjelasan Yang Ustaz Felix sederhana. itu kan tadi tentang konsep Islam. Ya. Kalau dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu kan inna khalaqnakum
min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Jadi Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan mereka berbangsa dan bersuku-suku. Maksudnya ada diferensiasi kan di situ. Li ta'arafu. Itu untuk mengenal, untuk mengenal, untuk saling. Jadi perbedaan itu sebenarnya mengenal aja. Nah, dilanjutkan yang terakhir itu inna akramakum indallahi atqakum. Nilai yang Jadi konsep stratifikasi dari diferensiasi yang ada itu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi nilainya adalah nilai takwa. Makanya orang miskin sama orang kaya yang penting takwa. Yang penting takwa. Kamu mau putih mau hitam, yang penting takwa. Kamu mau kaya kamu mau miskin. Yang penting takwa. Makanya sekarang pesek. Di toko-toko jual baju takwa. Iya gitu. Tapi mahal. Mahal. Gitu, takwa butuh duit butuh viral. Balik lagi. Mau viral mau enggak, yang penting takwa. Artinya Iya. ukuran tertinggi itu harusnya pada tadi. Ukuran pada sesuatu yang bersifat transendental. Luar biasa. Dan makanya ini sekarang Fuad sama Ustadz Husain tuh sering stand up kan. Kenapa? Untuk membuat takwa. Tawa. Udahlah sesuai prinsip kita lah. Takwa bahagia, maksiat. Kalau saya hari ini banyak orang yang mensandarkan hidupnya kepada tren. Mereka mengira itu akan berujung kepada kebahagiaan, padahal sebenarnya itu justru berujung kepada nggak ada ujungnya malah. Seperti meminum air laut. Seperti meminum air laut. Seperti mengejar bayangan. Ya, seperti mengejar bayangan. Kalau gelap? Iya, itu nggak ada bayangan. Jadi nggak ada ujungnya. Jadi nggak ada ujungnya. Ketika kita mencapai viral yang satu, maka pasti kita akan mencoba untuk viral lebih lagi. Cari viral lebih dan tidak akan pernah ada ujungnya. Kenapa? Karena kita mensandarkan nilai itu kepada materi, kepada kesenangan yang ya tadi nggak ada batasnya. Dan aku itu justru bikin stres. Dan aku perlu nyampein pada perempuan-perempuan dan laki-laki ataupun semua orang lah yang memang dia berusaha untuk mencari perhatian hanya pada hal yang bersifat fisik. Ingat, kalau kita mencari perhatian hanya pada hal yang bersifat fisik, maka orang yang nanti akan mau sama kita hanyalah memperhatikan kita, hanyalah orang yang menghargai fisik. Itulah kenapa kita harus ikut membership Yuk Ngaji dan membeli merch Yuk Ngaji. Betul sekali. Untuk membeli merch kita perlu uang. Untuk viral. Jadi silakanlah kalian viral selama kalian membeli merchandise. Yang penting takwa. Itu dia. Jadi itulah kenapa kita itu harus mencari sesuatu yang bersifat non fisik. Contohnya sesuatu yang bersifat non fisik itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang bisa menghargai bersifat non fisik juga. Seperti ketika kita bisa taat pada Allah. Pancing lagi dong. Lalu. Nah, ketika kita sudah bisa menaati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang tertarik pada kita akan memiliki frekuensi yang sama. Kemungkinan besar dia juga menjadi membership Yuk Ngaji. Jadi gimana Mas? Jadi enggak, kalau antum lanjutin sendiri. Kalau antum silakan lanjutin sendiri. Jadi kita harus bergerak bersama-sama menuju takwa supaya bergabung dalam Kok bisa? daripada bergabung dengan Apa sih? Tolong. Responnya tidak sesuai. Ya, itulah episode kita hari ini. Yang penting takwa, jangan asal viral. Ya. Maka kita tutup dan doa kafaratul majelis. Enggak. Dadah semuanya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa jadi member Yuk Ngaji dan teman-teman bisa mendapatkan merch kalau mau samaan bareng kita di Yuk Ngaji merch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sisir gitu. Sapu. Panas. Oh iya, gak dinyalain ya. mati